Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, para alimin ulama, guru-guru kita, dan kepada kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya ayyuhal hadirun, kita berjumpa kembali dengan agenda kajian rutin, yakni Kitabul Adab. Yang mana kitab Adabul Adab ini merupakan kitab yang menjadi rujukan kajian kita selama Ramadan ini. Alhamdulillah adalah buah hasil karya daripada guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Ya, dan Kitabul Adab ini adalah salah satu kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 16 April tahun 2022, bertepatan dengan hari berapa Ramadan kita? 14. Hari ke-13 atau 14 nih? 11. Hari ke-14 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari yang ke-14 ini yang sebentar lagi kita akan, mungkin malam ini tarawih sudah pertengahan ya. Udah tuh kayaknya mungkin ya. Kalau malam ini ke-16 ke-15 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan, sampai menuju kemenangan ya, salat Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwati rahimakumullah, seperti kebiasaan kita sebelum memulai kajian ini, kita senantiasa membacakan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab, kepada guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk takzim, bentuk cinta ya atas apa yang telah ditorehkan untuk umat, sehingga kita bisa melaksanakan dan menikmati hasil daripada buah karya tersebut, yakni Kitabul Adab. Ya, kita mulai ya dengan khidmah, dengan tenang dan penuh dengan mahabbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah bil Mustafa habibina wa syafiina wa qurrana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali baitihi al-kiram wa ila al-baqi sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa ila hadrati al-muqarrabin wa khususan ila hadrati khususan pada sultan ya Allah wa sallallahu wa sallam wa Ahmad al-Badawi wa syawna al-muqarram al-alam al-habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Amin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim al-Rasulini radhiyallahu ta'ala bi barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bab yang pertama, yaitu tentang apa bab yang pertama? Adab tidur dan bangun tidur.
Ada ketika tidur dan ada bangun tidur. Ya, adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Ya, adab ketika akan tidur ini masuk pada bab yang pertama yang jumlahnya sebanyak 36 poin. Ya, itu adalah adab sebelum tidur. Jadi ada 36 hal ataupun perkara yang mesti kita kerjakan sebelum kita tidur. Ya, dan alhamdulillah daripada 36 tersebut kita sudah masuk nomor berapa? 32. 32. Abi akan sebutkan dulu tahap-tahap ininya ya sampai 32. Ini mudah-mudahan meningkatkan kualitas amaliyah kita sebagai umat baginda Rasul. Ya, kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau tidak lain sebagai bentuk cinta kepada beliau. Ya, bentuk sayang kepada beliau. Ya, dan semuanya kita lakukan lillah billah. Adab sebelum tidur atau adab ketika akan tidur yang pertama adalah berwudu. Itu sudah ada jelasan lengkap dengan hadis dengan keterangannya. Yang kedua menghadap ke arah kiblat, tidur berbaring ke arah sebelah kanan, kemudian bertaubat dari seluruh maksiat sebelum kita tidur. Kemudian niat bangun tidur untuk sholat qiyamul lail. Sebelum tidur sholat sunnah witir dulu. Kemudian tidur di awal permulaan malam. Kemudian dianjurkan sebelum tidur mematikan api. Kemudian menutup bejana, mangkuk, ember-ember semua kita tutup sebelum tidur. Kemudian mematikan lampu, mengunci pintu rumah sebelum tidur, merapikan tempat tidur sebelum tidur, menutup aurat ketika akan tidur. Ya. Kemudian menulis wasiat sebelum tidur. Kemudian saling berjauhan ketika akan tidur jika tidurnya bersama orang lain. Ya, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Kecuali dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka ya boleh silahkan. Ya, yang jomblo harap sendiri ya, kan memang jomblo itu tugasnya sendiri. Ya, jomblo fisabilillah ya. Nah, kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Ya, kemudian berzikir sampai tertidur. Kemudian bersiwak sebelum tidur. Kemudian tidak boleh tidur antara subuh dan isyraq. Kemudian antara asyar dan maghrib. Kemudian maghrib dan isya itu tak boleh kita tidur. Kemudian tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya, baru di atas muka orang, nggak boleh itu ya. Gitu ya. Kemudian tidak boleh tidur tengkurap. Ya, nggak boleh nangkup. Kalau orang sini namanya nangkup begitu ya, kayak buaya darat. Gitu ya. Kemudian tidak boleh tidur terlalu lama ya. Kemudian tidak boleh tidur di antara kaum yang sedang bangun. Yang lain bangun kita tidur sendirian tak boleh. Ya, karena itu juga termasuk suul adab ya, kurang beradab. Kemudian tidak boleh tidur sendiri dalam rumah kecuali ada yang menemaninya boleh. Ya. Kemudian sebelum tidur baca ayatul kursi, surah al-kafirun, kemudian surah al-ikhlas, al-falaq an-nas, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Kemudian membaca doa Nabi Muhammad SAW, salah satu doa yang terpendek. Karena di sini banyak sekali jenis doa-doa yang sering beliau baca. Ya, salah satunya adalah Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Yaitu doa terpendek ya dari beberapa doa beliau sebelum beliau akan tidur. Kemudian membaca akhir daripada surah Al-Baqarah dan mulai amanah Rasul ma'udhil wal mu'minun sampai fangsun alal qaumil kafirin. Ya, kemudian membaca surah Al-Isra, Az-Zumar, kemudian Tabarak atau Al-Mulk dan As-Sajdah. Kemudian yang 32 terakhir kita malam atau dini hari kemarin, karena kita kajiannya alhamdulillah rutin setiap pada qiyamul lail. Ya. Pada sholat qiyamul lail ini nomor 32 adalah memaafkan seluruh kesalahan dosa-dosa orang lain kepada kita. Ya, kita harus memaafkannya sebelum kita tidur. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa waslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat dosa, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita yang sudah memaafkan tersebut. Ya. Yang 33, nomor 33, ya.
Sebelum kita tidur, maka dianjurkan membaca ayatul basmalah sebanyak 21 kali. Membaca ayatul basmalah ya sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 kali. Ya. Apakah ada keterangannya? Tentu ada dong. Ya, pada halaman 42 adalah kitab Al-Adab ini disampaikan oleh guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husaini radhiyallahu taala menyampaikan ada sebuah riwayat yang menyatakan barang siapa yang membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ketika akan tidur, sebelum tidur, maka dia akan terjaga dari musibah kebakaran, kebanjiran, pencurian, serta gangguan syaitan dan Allah alaih dan segala keburukan lainnya. Subhanallah. Jadi ini salah satu fadilahnya adalah luar biasa. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, maka akan Allah jaga baik dari kebakaran, kebanjiran, pencurian, ya, kemudian gangguan-gangguan setan dari musibah-musibah yang lain ataupun dari keburukan-keburukan yang lainnya. Subhanallah. Masya Allah. Ini salah satu keagungan daripada lafaz basmalah. Ya, tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 34, jika merasa takut terhadap sesuatu ketika bangun dari tidur pada malam hari. Ya, jadi kalau kita merasa khawatir, merasa takut ya terhadap sesuatu, tiba-tiba kita takut, khawatir, cemas, was-was terhadap sesuatu tatkala bangun dari tidurnya pada malam hari. Ya, kita ada rasa ketakutan, khawatir bangun di malam hari, takut nyireng saja. Kalau orang sini bukan nyireng, tidur enggak, bangun enggak, tapi tubuh berbaring kita melotot aja sambil ngelamun begitu. Ya, ada rasa takut, khawatir, mau ke kamar mandi saja takut. Ya, maka dianjurkan membaca doa Nabi Muhammad SAW. Ya, ini doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul kepada para sahabatnya. Tatkala para sahabatnya memiliki kekhawatiran atau tidak tenang ketika akan tidur ataupun bangun daripada tidur. Ya, bagaimana bentuk doanya? Nah, ini pun doa ini kadang ada di kitab Al-Azkar ataupun di kitab Al-Masurah Kubra. Ya. Bagaimana lafadznya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya. Jadi itu lafadz atau niatnya diulangi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Ya, itu adalah bentuk doa ketika sebelum tidur ataupun bangun tidur merasa khawatir, ketakutan. Entah itu karena mimpi atau ada rasa was-was, wallahu alam. Hanya antum yang tahu, artinya antum yang merasakan. Maka bacalah doa ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disampaikan masih nomor 34, Sayyiduna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu membaca doa tersebut sebelum tidur. Ya, jika anak tersebut masih belum dapat berbicara, kita ngajarin doanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa ikutin. Ya, maka tulislah doa tersebut di selembar kertas dan ikatkanlah di baju yang sedang dipakai oleh anaknya. Ya, jadi ternyata kebiasaan bangun tidur di malam hari kadang-kadang
itu terjadi lebih banyak kepada anak-anak. Ya, contohnya kalau Abia ini Dede Said, dia umur 1 tahun, malam hari suka nangis, tidak terlalu sering sebetulnya, cuma kadang-kadang ujuk-ujuk bangun, nangis, padahal tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi memang kebiasaan anak-anak yang suka bangun di malam hari itu terjadi sejak zaman dulu. Makanya oleh baginda Rasul diajarkan, dan salah satu teknik ketika baginda Rasul mengajarkan kepada sahabat dan sahabat itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Inilah doa terbaik, a'udzu bikalimatin tammati min syarri ma khalaq. Ya, kemudian wa min hamazati syaitin wa an yahdurun. Ini bacakan supaya anak-anak yang sudah berbicara dapat mengikutinya. Adapun kalau anak kita belum dapat berbicara, ya, maka kita menulisnya di selembar kertas kemudian ikatkan atau masukkan ke saku baju mereka. Ya. Ini sebagai bentuk ya ikhtiar kita supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Insyaallah taala. Ya. Makanya semangat untuk semuanya. Tapi kalau sudah pada tua-tua, ya nggak usah ditulis di kertas, hafalkan aja begitu ya, gampang, simpel ya, santri ya, hafal kira-kira. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kemudian wa min hamazati syayatin an yahdurun. Biasanya ini kalau lengkapnya Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa Rabbi an yahdurun. Biasanya habis suka baca itu sebelum sholat. Ya, karena ada sebagian ulama yang meriwayatkan pentingnya membaca doa tersebut tatkala kita akan melaksanakan sholat. Hanya saja kalau ini lebih singkat. Ya, wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya, masya Allah. Demikian pertemuan pada dini hari ini, hari Sabtu 15 April 2022. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, meridhoi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Kita tutup kajian ini dengan mengucapkan kalam hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk maqalah wa tanul maqalah di syiratal mustaqim wa billahi wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.